Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan mengkaji secara singkat, secara ringkas poin-poin yang dikandung dalam hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Apa yang maksud dengan kitab Arba'in? Istilah ini populer di kalangan ulama hadis, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dalam jumlah sekitar 40. Hal ini dilandaskan kepada beberapa riwayat yang disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang hafal 40 hadis berkaitan dengan urusan agamanya terhadap umatku, barang siapa dari umat ini yang hafal 40 hadis terkait dengan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama para fuqaha, para ahli fikih dan para ulama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nanti saya pada hari kiamat akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat baginya. Tetapi mayoritas ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi barangkali ingin mengambil faedah dari hadis ini, kemudian banyak para ulama hadis menulis kitab Arba'in. Kitab Arba'in ini yang paling populer yang sampai kepada kita dan populer di dunia Islam adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang kemudian disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ditambah 10 hadis menjadi 50 hadis. Mari kita mulai dari hadis yang pertama, di mana beliau menyebutkan hadis An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Al-Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughir ibn Al-Barzibah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim ibn Qushay ibn Muslim Al-Qushayri An-Saburi fi sahihayhima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Semua amal manusia tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap seorang melakukan sesuatu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya, nilai hijrahnya, pahala hijrahnya tergantung kepada apa yang dia niatkan ketika berhijrah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menyebutkan dalam kedua kitab sahihnya merupakan kitab paling sahih dalam bidang hadis. Langsung saja kita akan membahas tentang niat. Di sini Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat memiliki kedudukan penting dalam amal seorang muslim. Karenanya juga kita sering mendengar ungkapan niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin, motivasi seorang mukmin seringkali lebih baik daripada amalnya. Dalam ungkapan yang lain disebutkan rubba amalin saghirin yu'adzimuhun niyah. Barangkali ada sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang kelihatan remeh sepele, tetapi karena motivasi yang luar biasa, karena motivasi yang besar, karena motivasi yang tulus, menjadi nilai berharga, memiliki nilai berharga, menjadi amal yang besar. Wa rubba amalin kabir yusaghiruhun niyah. Sebaliknya, boleh jadi sebuah amal, sebuah kerja, aktivitas yang besar, luar biasa, hebat, tetapi karena motivasi yang tidak baik, motivasi yang tidak benar, niat yang tidak ikhlas, menjadi aktivitas yang tidak bermakna. Oleh karena itu,
keutamaan hadis ini dan disebutkan oleh banyak ulama hadis. Hadis ini disebutkan di hampir rata-rata mereka sebutkan di hampir semua kitab mereka, diletakkan di awal kitab. Apapun kitabnya, kitab fikih, khususnya kitab hadis disebutkan di awal, karena mereka inginkan motivasi mereka melakukan amal ini, melakukan penulisan ini agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saking pentingnya niat ini, saking bernilainya niat ini dalam kehidupan kita, sehingga Rasulullah kemudian mengatakan innama, tergantung amal kita itu kepada niatnya. Ulama-ulama fikih terutama menyebutkan niat adalah sepertiga dari amal. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyebutkan, bahkan dalam kesempatan yang lain, niat itu separuhnya amal, karena niat sisanya amal. Karena itu para ulama juga menyebutkan masuk niat ini dalam sekian perbahasan fikih, 70 perbahasan fikih atau sepertiga pembahasan fikih. Artinya, hadirin rahimakumullah, jelas niat memiliki urgensi, posisi yang penting. Ingin kita tekankan kembali dalam hal ibadah, niat merupakan pembeda antara ibadah dengan bukan ibadah. Pembeda antara satu amal dengan amal yang lain. Apakah itu wajib dengan yang sunnah? Apakah itu mustahab, sunnah, dianjurkan, atau hal yang wajib? Karena itu penting sekali niat ini bagi kita, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan ibadah, dan tentu hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal lainnya. Karena hal yang tidak kelihatannya bukan ibadah, tetapi dengan niat yang benar, niat yang tulus untuk penghambaan kita kepada Allah, untuk fungsi kita mau menjadi khalifah, sebagai fungsi kita memaukan bumi, itu juga menjadi nilai ibadah. Karena itu penting sekali niat ini dikatakan oleh para ulama sebagai pembeda antara ibadah dengan adat. Ada kita makan, ada kita berhubungan dengan keluarga, tetapi kalau kita lakukan hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan, maka tidak ada artinya, tidak memiliki nilai lebih sebagai ibadah. Tetapi kita niatkan ibadah ini, makan kita, hubungan kita dengan keluarga adalah melaksanakan salah satu makna ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan makan kita semakin mengembangkan diri, mengembangkan aktivitas kita, melaksanakan tugas kita di dunia, kemudian melaksanakan hubungan kita kepada yang halal, itu adalah ibadah. Jadi antara ibadah dengan adat. Kemudian membedakan tingkat ibadah yang satu dengan yang lain tadi disebutkan, apakah itu wajib atau sunnah. Penting sekali, hadirin rahimakumullah, niat ini kita angkat. Bahkan para ulama dulu mengingatkan apa itu makna dari Rabbaniyin. Ketika Allah mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani. Ibnu Abbas menafsirkan rabbani adalah orang yang belajar atau mengajarkan ilmu yang sederhana sebelum yang berat. Rabbani adalah hamba yang menisbahkan dirinya kepada sifat-sifat ketuhanan, serba Tuhan. Artinya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan, untuk Allah, karena Allah, dan lillah. Kaifiyahnya, caranya juga seperti yang dituntut oleh Allah. Karena itu, Rabbani senantiasa memperhatikan niat ini. Kalau kita baca ungkapan-ungkapan ulama terdahulu, bagaimana mereka mengatakan berpuluh-puluh tahun aku memperhatikan masalah niat ini. Yu'alijun niyah, saya memperhatikan, mengurus, menyelesaikan permasalahan niat ini. Artinya bagi kita pun sekarang masalah memperbaharui motivasi, tajdidun niyah, memperbaharui niat, itu bukan berarti sederhana. Karena sekali lagi tadi dikatakan niat separuh dari amal kita. Niat benar, separuhnya benar. Tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, hadirin rahimakumullah, kita ingin menggarisbawahi lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Momen hijrah, sebuah momen yang luar biasa. Nuqtatul intilaq, titik tolak dari perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Bukan sebuah perkara remeh. Karena itu di sini Rasul menegaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Motivasi hijrah, motivasi melakukan amal besar. Sejauh mana motivasi itu dilakukan, sejauh itu pula nilainya.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian saya katakan tadi bahwa hijrah sebagai amal yang besar. Kemudian dilanjutkan dengan motivasi lain, ya, bahwa seorang yang robbani tidak melihat besar kecilnya amal. Hijrah sesuatu yang besar, tapi dilanjutkan oleh Rasulullah contoh-contoh yang lain, menikah, ya, atau karena kepentingan-kepentingan dunia lainnya, bekerja, tugas. Ini hal-hal yang sering kita alami selama ini. Seorang yang robbani, seorang mukmin yang robbani, yang senantiasa menisbahkan diri kepada Tuhannya, berupaya menisbahkan semua amalnya kepada Tuhannya. Seperti sering kita dengar, mengapa saya beraktivitas banyak, melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak? Sering pertanyaan ini muncul, tetapi rasanya tidak berbekas, bahkan seringkali merasa lelahnya, merasa hampa, tidak merasakan nikmatnya melakukan amal. Barangkali ungkapan robbani di sini penting kita kembali, karena separuh dari amal tadi adalah motivasi. Tadi ulama salaf mengatakan kami mengulang, memperhatikan niat ini berpuluh-puluh tahun. Disinilah rahasianya. Motivasi, niat, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena memang inilah perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, sering kita dengar ungkapan para ulama juga mengingatkan agar robbani benar kita ini, jangan kemudian kita terjebak kepada rutinitas. Karena ketika kita terjebak pada rutinitas, itulah yang membuat hampa amal itu. Qif, berhenti sejenak. Karena itu kita perlu jeda. Kita perlu waktu rehat, break dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Rasulullah memberikan contoh dalam hal ibadah sekalipun. Selesai kita melaksanakan sholat, Assalamualaikum, sholat wajib, jangan langsung melanjutkan dengan sholat sunnah. Ya, dalam para ulama juga menyebutkan demikian agar tidak tercampur antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya, terjelas bedanya. Makanya setelah sholat kita dianjurkan istighfar, astagfirullah, dan zikir-zikir, kemudian baru melaksanakan sholat sunnah. Artinya jelas bedanya, ini sholat wajib, ini sholat sunnah, bukan tersambung. Karena waktu itu pernah ada salah seorang sahabat, selesai Rasulullah Assalamualaikum sholat subuh, ada seorang sahabat bangun. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, as-sholatani ma'an? Ada dua sholat bareng bersamaan, dilanjutkan langsung begitu. Kemudian sahabat tadi menjawab, Rasulullah, saya tadi belum sholat qobliyah subuh, belum sempat sholat sebelum subuh. Kemudian saya ingin mengkodoknya, menggantinya setelah sholat subuh ini. Rasulullah tidak menegur, tidak melarang masalah dia menggantinya, tetapi menyambungnya, seolah-olah tadi sepertinya jadi 4 rakaat. Ini memberikan kesan kepada kita dan pesan kepada kita agar kita menyelesaikan satu pekerjaan itu diselingi dengan jeda tadi, dalam rangka di antaranya memperbarui, melihat kembali, mengulang kembali motivasi kita. Karena sejauh niat kita miliki, sejauh itu pula lah nilai kadar dari aktivitas kita. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh tidak seseorang itu mendobelkan, menggandakan niat? Ya tadi makanya nih, kita langsung saja ke teks hadis. Hijrahnya sekaligus karena di sana kebetulan pasangannya, calonnya, tunangannya yang sudah dia pinang, yang sudah dia minta, benar dengan pacarnya. Mungkin bukan pacarnya ya. Kita di sini pinangnya atau tunangannya akan segera dinikahinya. Hijrah duluan. Kebetulan juga bisnisnya ikut pindah ke sana. Boleh tidak kita gabungkan hijrah, kemudian bisnis di sana, kemudian juga pasangan di sana. Ikhlas tidak bertentangan dengan motivasi yang juga dibenarkan dan dianjurkan dalam agama kita. Bahkan sebagian ulama sulut mengatakan adidin nawaya, lipat gandakan motivasi, lipat gandakan niat. Mengapa? Karena hal ini bukan sesuatu yang terlarang, bahkan akan semakin memacu motivasi. Adidin nawaya, perbanyaklah ya niat itu. Artinya umpamanya saya pergi ke masjid, yang jelas niat mau sholat, tetapi tidak salah ya, selama dalam bingkai karena Allah, karena untuk kebaikan ya.
saya ke masjid, nanti akan saya ketemu saudara-saudara kaya, kawan saya, kemudian akan semakin bersilaturahim. Ke masjid saya juga ada janji. Yang penting dalam itor kebaikan tadi, dalam bingkai kebaikan. Selama semuanya motivasinya karena Allah, tidak ada masalah. Ya, kadang para ulama mengatakan, kenapa kita tidak perbanyak gitu? Aktivitas kita memiliki nilai ganda. Bukankah para ulama usul fikih mengatakan al-amal al-muta'addi khairun minal amal al-qasir. Aktivitas yang memiliki dampak lebih besar muta'addi, dampaknya lebih banyak, berdampak baik buat orang lain, lebih baik daripada amal yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Lihat amshi fi hajati akhi, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, saya pergi menunaikan kebutuhan saudara saya, khairun min i'tikafi syahr, lebih baik daripada sekedar saya beriktikaf, berdiam diri di masjid selama sebulan yang manfaatnya kembali kepada saya semata. Apalagi tuntutan zaman sekarang, ya, dengan segala kepadatan kerja kita. Jangan lupa ketika kita keluar kerja rumah, berhenti sebentar di depan pintu. Ketika menyalami istri dan anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku keluar rumah membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku keluar mencari rezekimu, merupakan kewajibanku, kemudian untuk menafkahi anak istriku. Mudah-mudahan nanti di pekerjaanku Engkau berikan kemudahan kepadaku, sambil kemudian mengingatkan rekan-rekan kantorku, sambil berdakwah, sambil niatkan yang baik-baik. Bukankah dalam ayat dikatakan ketika kita sudah berniat yang baik dan sudah berazam untuk melakukannya, kemudian di sana ada halangan tidak terlaksana, Allah sudah catat niat kita. Sebaliknya kalau kita punya niat buruk, nanti di kantor saya akan korupsi, di kantor saya akan mengambil hal-hal yang tidak benar, tetapi kemudian dihalang, itu tidak Allah catat. Ini rahmat. Tapi sekali lagi niat dan motivasi itulah yang ditekankan dalam hadis ini dan diletakkan oleh para ulama hadis agar berada di depan para kitab mereka. Hadirin rahimakumullah. 3 poin ini barangkali cukup bagi kita memahami hadis ini, bahwa niat merupakan separuh dari amal kita. Niat sangat penting nilainya dalam kehidupan kita. Yang kedua, niat memiliki peran penting dalam membedakan aktivitas seseorang antara ibadah dengan adat, antara satu tingkat ibadah dengan tingkat yang lain, sunnahkah, wajibkah, karena masing-masing memiliki ketentuan dan ukurannya masing-masing. Yang ketiga, sekaligus kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, bahwa seorang yang muslim, yang rabbani, tidak terjebak pada rutinitas, tidak memandang besar kecilnya perbuatan. Dia senantiasa melakukan break, melakukan berhenti sejenak. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi mukmin rabbani, muslim rabbani, yang tidak terjebak pada rutinitas sehingga tidak merasa perbuatannya menjadi hampa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.